Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision FX. Jadi teman-teman, di warung kopi kripto ini kita akan selalu mengupdate info-info terbaru seputar perkembangan dan situasi yang terjadi di dunia cryptocurrency. Jadi bagi teman-teman yang hari ini bermain dan berkecimpung di dunia kripto, baik Anda sebagai seorang trader maupun Anda sebagai seorang investor, saya mengundang Anda untuk santai-santai mampir nongkrong-nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Vision FX untuk menikmati hidangan berupa update info-info terkini dan terbaru seputar perkembangan situasi dan peristiwa yang terjadi di dunia cryptocurrency. Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan update informasi tentang XRP. Ini ada sebuah berita baru dari Zcrypto. Kita tahu bahwa media online yang bernama Zcrypto ini adalah merupakan juga salah satu media online yang menjadi rujukan bagi para trader maupun investor yang bermain di dunia cryptocurrency. Ini ada sebuah judul teman-teman, ada sebuah judul dengan kalimat pertanyaan, apakah XRP akan dilisting kembali atau didaftarkan kembali di market-market terutama yang ada di Amerika Serikat. Di sini kita lihat di artikel ini bahwa pengacara Pro Ripple mengungkapkan hasil gugatan dari SEC teman-teman. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk ke dalam informasinya di dalam artikel ini, bahwa kalau kita lihat di sini teman-teman, pengacara terkenal Pro Ripple yang bernama Jeremy Hogan ini telah menekankan pentingnya menangani masalah kontroversial tentang penjualan pasar sekunder XRP dalam perselisihan hukum yang sedang berlangsung antara Ripple dan SEC teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum mengerti tentang pasar sekunder, jadi penjualan XRP di pasar sekunder itu berarti penjualan XRP yang ada di market-market teman-teman. Jadi kita tahu bahwa Ripple kemarin menjual XRP secara langsung dan itu dianggap melanggar undang-undang sekuritas oleh SEC. Nah, kalau yang diulas oleh pengacara di artikel ini adalah persoalan penjualan pasar sekunder, yaitu penjualan XRP yang ada di market-market seperti Binance, Indodax, dan lain-lain teman-teman. Artinya jual belinya tidak langsung berhadapan dengan Ripple sebagai perusahaan yang mengeluarkan koin XRP, tetapi penjual belinya itu berlangsung di pasar sekunder atau di market-market yang ada, lepas dari Ripple sebagai perusahaan yang mengeluarkan koin XRP. Jadi kalau kita lihat teman-teman, pada hari Senin ini pada hari Senin Hogan juga menyoroti pentingnya menyelesaikan pertanyaan apakah XRP secara inherent diklasifikasikan sebagai sekuritas, karena kedua isu ini secara langsung mempengaruhi kemungkinan XRP untuk didaftarkan kembali atau dilisting kembali di market-market di Amerika Serikat, dan juga akan sangat mempengaruhi hasil keseluruhan dari kasus ini teman-teman. Kalau kita lihat di statusnya Jeremy Hogan, beliau ini adalah seorang pengacara dengan follower sekitar 270.000, walaupun beliau bukan pengacara yang mewakili Ripple dalam kasus melawan SEC, tetapi pendapat beliau sering didengar oleh publik, terutama oleh para XRP Army, karena beliau juga sering mengutarakan pendapat dan mengamati pertempuran di antara SEC sebagai lembaga hukum Amerika Serikat yang mengawasi sekuritas melawan Ripple sebagai perusahaan yang mengeluarkan XRP teman-teman. Kalau kita lihat di statusnya ini teman-teman, jadi terdapat diskusi tentang bagaimana penjualan pasar sekunder XRP akan ditangani dalam kasus Ripple ini teman-teman.
Dia menyatakan bahwa ini penting karena dia meyakini bahwa XRP akan segera di listing kembali di market-market yang ada di Amerika Serikat jika masalah XRP ini sebagai sekuritas atau bukan ini segera ditangani, teman-teman. Karena kalau misalkan XRP dianggap bukan sekuritas, maka beliau meyakini otomatis market-market tidak akan ragu untuk segera melisting kembali koin XRP yang hari ini banyak dibekukan oleh market-market terutama yang ada di Amerika Serikat, teman-teman. Kemudian juga kalau kita lihat, teman-teman, jadi secara mencolok Hogan mengakui kemungkinan bahwa hakim yang mengawasi kasus tersebut mungkin tidak secara langsung menangani masalah sekuritas karena penggugat dalam hal ini SEC itu tidak secara tegas mengajukan hal tersebut. Namun dia menguraikan skenario yang dapat menangani kekhawatiran penjualan sekunder dan mempengaruhi keputusan hakim. Jadi pertama, kalau kita lihat dari artikel ini, teman-teman, yang ada di sini, bahwa pakar hukum tersebut, Hogan, mengusulkan bahwa Ripple itu bisa sepakat atau dapat sepakat dengan SEC dengan SEC untuk menyertakan bahasa dalam putusan akhir yang diusulkan yang secara tegas harus mengecualikan penjualan sekunder dari cakupannya. Jadi Hogan ini menyatakan bahwa dalam keputusan akhir dia meminta kepada Ripple maupun SEC untuk tidak membahas tentang penjualan sekunder atau penjualan XRP yang ada di market-market. Kemudian menurutnya pendekatan ini dapat menjelaskan perlakuan terhadap penjualan sekunder seperti preseden yang ditetapkan dalam kasus-kasus terdahulu di mana SEC mengizinkan bahasa yang berkaitan dengan penjualan yang berkelanjutan. Kemudian saran yang kedua dari Jeremy Hogan, teman-teman, bahwa ia menyarankan agar hakim mempertimbangkan kekhawatiran yang dilakukan dan diperjuangkan oleh para pemegang XRP yang diwakili oleh pengacara Deaton. Jadi pada akhir Maret, pengacara Deaton memprediksi kemenangan langsung bagi Ripple sambil menuduh SEC telah melakukan tindakan yang berlebihan dalam kasus ini, teman-teman. Pada saat itu Deaton juga menyarankan optimisme terhadap putusan hakim Analisa Torres yang menyatakan bahwa XRP bukan sekuritas dan penjualan berkelanjutan dan sekunder itu bukan sekuritas. Dia juga menekankan bahwa hakim mengakui pentingnya kepentingan publik dalam mencapai keputusan dalam persoalan XRP, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ada nuansa bahwa hakim Analisa Torres ini berpihak kepada para XRP Army atau kepentingan publik bagi orang-orang yang hari ini banyak memiliki aset dalam bentuk XRP. Oke, teman-teman, dengan adanya berita-berita ini kita akan lihat XRP yang ada di market hari ini. Kalau kita melihat, teman-teman, ini hari ini market sedang bisa dikatakan sedang dominasi merah. Bitcoin sedang koreksi tapi juga mulai mengalami kenaikan. Tetapi kalau kita melihat dari time frame weekly dalam 7 hari terakhir, dari 10 koin teratas, koin market cap, ini kita lihat XRP ini mendominasi, teman-teman. Jadi dalam 1 minggu ini XRP mengalami kenaikan sebesar 10,36%, teman-teman. Dan ini mengalahkan kenaikan yang dialami oleh Ethereum, Bitcoin, Cardano, bahkan Solana. Solana hanya 8%, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah sinyal positif sebenarnya kalau kita melihat dari time frame weekly. Jadi perkembangan kasus ini kita harapkan akan segera selesai sehingga akan terjadi ledakan harga dari XRP. Demikian untuk update informasi, teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.